Halo, assalamualaikum. Masih jumpa lagi dengan saya tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait metode riset akuntansi keperilakuan. Nah, jadi setiap orang yang mencurahkan perhatiannya, kemudian mengamati fakta yang terdapat di dalamnya, tentunya itu akan mendorong suatu keinginan. Nah, keinginan apa itu? Sudah pasti keinginan rasa untuk mengetahui dan memahami fakta tersebut secara lebih mendalam ya. Nah, ini biasanya sebagai konsekuensinya kegiatan tersebut akan memunculkan berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan fakta atau fenomena yang ada, maka dilakukanlah riset. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan riset itu? Nah, pengertian riset itu sendiri secara umum adalah suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Sedangkan riset di dalam akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, sehingga diperolehlah pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini bahwa secara substansial istilah riset yang digunakan dalam akuntansi keperilakuan maupun istilah riset yang umumnya digunakan oleh para peneliti di berbagai bidang lainnya tidaklah berbeda ya. Pada prinsipnya, istilah tersebut hanya digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang pengertian riset. Sampai sini bisa dipahami ya, apa itu riset secara umum maupun riset dalam akuntansi keperilakuan. Oke, selanjutnya motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, sehingga seseorang termotivasi untuk melakukan riset dengan harapan dapat memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Jika dilihat dari sisi akuntansi keperilakuan, tujuan riset di bidang ini lebih menekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusianya, baik desain, konstruksi, penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien, dan hal sebagainya, tentunya dalam suatu organisasi. Kemudian jika dilihat secara spesifik, itu terdapat 5 tujuan dari riset. Yang pertama yaitu menggambarkan fenomena, lalu menemukan hubungan, selanjutnya menjelaskan fenomenanya, lalu memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dan yang terakhir itu melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Next, yaitu manfaat dan pentingnya riset. Manfaat adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Nah, manfaat riset itu sendiri yaitu mengungkapkan harapan tentang hasil yang diperoleh dari riset tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam riset akuntansi keperilakuan itu sendiri terdapat pernyataan tentang manfaat dan pentingnya riset di bidang ini. Yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minat khususnya dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Lalu yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. Dan yang terakhir, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi. Oke, sampai sini masih bisa diikutin ya. Next, kita masuk ke memahami replikasi. Salah satu strategi dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Nah, replikasi itu sendiri merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Sedangkan pengertian dari replikasi itu sendiri adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja.
Riset-riset penting ini biasanya selalu direplikasi sebelum mereka menemukan temuan yang diterima oleh masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan logis mengapa dilakukan replikasi. Nah, yang pertama itu menguji temuan umum riset. Biasanya riset yang dilakukan itu menghasilkan temuan dan bukti yang baru nih, atau temuan riset yang berbeda dengan riset sebelumnya, misalnya bertentangan dengan teori yang diterima umum. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali karena temuan riset tersebut dapat membantu mengonfirmasi bukti-bukti baru dari riset. Lalu yang kedua yaitu menguji validitas temuan riset dengan populasi yang berbeda. Biasanya masalah utama riset keperilakuan adalah kecilnya jumlah sampel yang direpresentasikan dalam populasi. Sehingga jika tanpa replikasi ini, kemungkinan peneliti itu tidak mampu menentukan derajat tingkat temuan yang muncul dari populasi riset yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Nah, di sini biasanya banyak peneliti itu menghasilkan pengetahuan keperilakuan yang sebagian itu bergantung pada lingkungan di mana individu berfungsi. Oleh karena itu, temuan riset yang dianggap valid 20 tahun lalu kemungkinan sudah tidak valid lagi nih untuk saat ini. Solusinya adalah melakukan riset ulang untuk menguji temuan terdahulu, kemudian mengidentifikasi kecenderungannya. Yang terakhir yaitu menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Dalam beberapa proyek riset itu terdapat suatu kemungkinan hubungan yang diamati yaitu penggunaan metodologi oleh peneliti, bukan kebenaran hubungan di antara fenomena yang dipelajari. Nah, kebenaran hubungan sebenarnya seharusnya itu muncul tanpa melihat alat ukur dan metode yang digunakan, sepanjang alasan peneliti itu valid dan tepat. Jadi, oleh karena itu replikasi itu sangat membantu atau bermanfaat pada repetisi riset yang dengan metodologi yang berbeda. Nah, sampai sini masih bisa diikutin ya teman-teman. Ini adalah mengenali masalah. Riset pada umumnya itu mencakup 2 tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah dalam riset itu meliputi identifikasi bidang masalah, pemilihan pokok masalah, dan perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini merupakan tahap riset yang paling sulit dan krusial nih, karena masalah riset itu mempengaruhi strategi yang diterapkan di dalam pemecahan masalah. Pada prinsipnya, atau prinsip mendasarnya gitu ya, jika ingin memecahkan masalah, maka kita harus tahu dulu nih, hal-hal apa saja yang menjadi masalahnya. Next, kita ke sumber penemuan masalah. Sumber penemuan masalah di dalam riset akuntansi keperilakuan itu dapat ditelusuri dari berbagai aspek. Nah, secara umum, sumber penemuan masalah pada bidang ini dikelompokkan ke dalam 2 faktor. Yang pertama, yaitu faktor yang dihasilkan dari pengalaman pribadi, tentunya pengalaman pribadi peneliti ya, atau disebut sebagai pendekatan empiris. Nah, pengalaman sendiri ini pada dasarnya tidak pernah didapatkan dari bangku pendidikan ya, melainkan dari suatu kejadian yang pernah bersinggungan atau dirasakan seseorang dalam kehidupannya, dan itu biasanya akan berbekas di dalam hidupnya. Kemudian dampaknya itu bisa jadi dapat mengubah perilaku seseorang. Lalu faktor yang kedua yaitu yang didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset, atau biasanya disebut sebagai pendekatan teoritis. Nah, berdasarkan literatur itu biasanya riset dapat ditelusuri lagi ke dalam 2 kelompok ya. Ada literatur yang telah dipublikasi, contohnya seperti jurnal, ada juga buku ya. Lalu yang kedua ada literatur yang belum dipublikasi, misalkan skripsi, tesis, makalah seminar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu variabel riset. Variabel itu merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Nah,
Variabel itu biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol atau lambang. Yang umumnya digunakan adalah simbol X dan Y. Biasanya ini ada juga yang menggunakan variabel independen dan dependen gitu ya, itu untuk variabel risetnya. Selanjutnya yaitu pemilihan data atau sampel riset. Yang pertama yaitu populasi. Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang berkaitan dengan harapan peneliti dalam mengambil beberapa kesimpulan. Sedangkan sampel itu merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Jadi di sini di dalam pemilihan data atau sampel riset, setiap menentukan besaran sampel yang digunakan dalam riset, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui jumlah besaran populasi keseluruhan risetnya. Nah, dari jumlah populasi tersebut, nantinya peneliti akan dapat menarik besaran sampel representatifnya yang harus dipenuhi untuk melakukan generalisasi terhadap kesimpulan akhir riset. Jadi seperti itu ya untuk pemilihan data maupun sampel risetnya. Next, yaitu sumber dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, data yang diperlukan untuk menjawab masalah riset atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu proses pengumpulan data tidak dapat dilepaskan dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Adapun metode pengumpulan data riset yang dibahas dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini merupakan data yang diperoleh secara langsung ya dari sumber asli atau pihak pertama. Pada kebanyakan riset akuntansi keberlakuan itu data primer merupakan sumber data yang paling banyak digunakan nih oleh peneliti. Lalu untuk data sekunder itu sendiri merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Selanjutnya yaitu validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting ya di dalam berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, lalu yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif atau keandalan. Adapun beberapa jenis validitas di sini, yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi ini biasanya mengacu pada cara peneliti menggambarkan dimensi dan konsep atau masalah yang ingin diukur. Sedangkan yang kedua yaitu validitas prediktif, ini biasanya validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian dalam memprediksi perilaku. Lalu yang ketiga yaitu validitas konkuren, di mana validitas ini yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Sedangkan validitas konstruksi di sini validitas yang berdasarkan suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut dengan teori. Selanjutnya yang kedua yaitu keandalan. Keandalan adalah suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Sampai sini bisa diikutin dan dipahami ya. Next, kita masuk ke metode pengumpulan data. Jadi di sini ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan penyebab mereka melibatkan perilaku. Dan yang kedua, ukuran sampel yang kecil itu sangat berisiko untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi. Adapun metode pengumpulan data yang pertama bisa melakukan dengan survei. Survei di sini itu interaksi langsung ya antara seorang peneliti dengan responden yang tidak terdapat dalam survei, contohnya seperti melakukan kuesioner atau wawancara.
Nah, di sini ada kelebihan maupun kelemahannya untuk survei. Kelebihannya itu yang pertama relatif mudah, lalu menjangkau lokasi terpencil, dan yang ketiga banyak pertanyaan yang diterapkan mengenai suatu topik. Kelemahannya itu sendiri yaitu sulit bagi responden mengingat informasi atau mengatakan kebenaran tentang pertanyaan. Lalu yang kedua, peneliti harus memastikan bahwa sejumlah besar sampel memberikan respon. Nah, ini untuk yang metodenya survei. Lalu yang kedua, observasi. Nah, untuk metode observasi ini biasanya merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu yang diteliti. Nah, kelebihannya di sini, data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan lebih bebas dari bias pihak responden, lalu dapat menghasilkan data yang lebih terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Sedangkan kekurangannya itu pengamat mungkin memberikan catatan tambahan yang bersifat subjektif. Lalu yang terakhir di sini metode memilih responden. Nah, langkah yang pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, nantinya maka peneliti dapat menentukan suatu sampel. Kelebihannya dalam metode memilih responden yang pertama itu kelebihannya sampel hanya membutuhkan sedikit waktu dan dana untuk mengumpulkan. Lalu yang kedua, sampel dan data memperkecil risiko terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat dengan meminimalkan jumlah orang. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama, kesalahan pengambilan sampel diakibatkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil. Lalu yang kedua, kesalahan non-sampel merupakan masalah dalam desain perencanaan dan pengumpulan data. Selanjutnya yaitu instrumen riset. Di dalam pengembangan kuesioner itu merupakan langkah lain yang penting ya di dalam proses riset. Dan kuesioner di sini harus didesain secara menarik sehingga nantinya responden itu lebih tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya menjamin kerjasama responden. Nah, di sini itu ada beberapa teknik yang dihasilkan untuk meningkatkan tingkat respon yang tinggi. Yang pertama itu sebelum wawancara dengan seseorang responden itu seharusnya peneliti mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut. Kemudian mereka menelpon untuk membuat suatu janji wawancara. Selanjutnya pada hari wawancara, para peneliti diharapkan datang lebih tepat waktu dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama kepada responden. Lalu di sini ada menjamin validitas dan keandalan jawaban. Nah, di mana di sini para peneliti itu seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Nah, inilah instrumen risetnya. Next, ke analisis data persiapan laporan. Analisis data itu dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Nah, peneliti biasanya melakukan beberapa tahap nih persiapan data untuk memudahkan proses analisis datanya. Kemudian pemanfaatan berbagai alat analisis juga itu sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Nah, sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, laporan riset itu berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh penelitian. Nah, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset itu sangat dipengaruhi ya oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang dilaporkan, yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.